Orang yang tidak nerima rukhsahnya Allah Ta'ala, jadi orang wajib-wajib dilakoni, terus kadang-kadang mergo dadi identitas isin ninggal. Kalau orang biasa puasa Senin Kamis, saking terkenal puasa Senin Kamis sampai muka napa isin, itu dosane kok Gunung Arafah. Hadis iki apa lho, gue ora puasa Senin Kamis. Jadi ala kenapa ora puasa Senin Kamis nampa rukhsah pengenan niku ora nampa jeneng gak nglakoni. Karena mengkono iku ali ngatasi mamal isine yang disa pemislu jibali Arafah iku kaya Gunung Arafah. Jadi pangeran itu ya aneh sing apik to. Jadi misalnya ana wong maca Quran kok yakin ra di sepuro iku dianggap ngenyek Quran. Wong wukuf ning Arafah kok nyangka dosane ra di sepuro dianggap ngenyek pangeran. Mana ana wong wali iku mergo ndablek. Dene wong ndablek ra wali iku goblok-gobloke wong. Jadi daftar wali lewat jalur napa? Tapi potongannya ya tetap wali, mengenai serabakan. Jadi wali ini gampang. Jadi kok ada jadi wali wis bejane wong. Enggak tak terang carane jadi wali. Sing gampang-gampang nak mbok bar Ramadan tak deloke wis masuk ta urung. Nah ora tak sidang nang kok. Ya dadi kan ora dadi wali usul ning pengadilan kudu dimenangno. Rawahu ngene hadis sapa Imam Ahmad. Wasiratu te syarat iku dumatun, wasiratu tawi siratal mustaqim dumatun peteng. Wasiratu te dalan lagu maring sirat wal yaqinu yakin. Wa te kang yakin tahqiqu tasdiki ku benerno barang sing tasdik, tahqiqu tasdiki. Iku tahqiq dalam benerno. Maksudnya kamu punya otoritas pemikiran yang akurat. Kanggo benerno bil ghaibi kan barang ghaib. Niki sing dadi ibadah kula nganti ketemu pangeran. Tahqiqu tasdiki ku duwe akurasi benerno. Bil ghaibi lan barang ghaib. Carane bi izalati kulli ghaibin kelawan ngilangno saben-saben sing dadekno kemamangan. Bi izalati kulli ghaibin kelawan ngilangno saben-saben barang sing dadekno kemamangan. Pun kula baleni saking awal wal maqalatu rabi'ah kula terangno. An-Nabi Bakrin Siddiq radhiyallahu anhu dawe adzulumatu khamsun. Dawe Abu Bakar kegelapan itu ada 5. Di mergo Abu Bakar wong saleh, nek kegelapan yo luwih akeh. Dadi ora pati apal nek jumlahe akeh ora pati apal. Roe muk piro? 5. Zaman akhir ora temu 5 ribuan napa? Nomor 1 hubud dunya. Seneng dunya. Seneng dunia macam-macam, seneng pangkat, seneng apa saja yang tidak mengantarkan ke akhirat. Iku darani napa? Dunia. Atau apa saja yang murahan, iku darani dunia. Kalau terangno definisi dunia, dunia kata dana ya dunuan. Ana sing ulama nasrib sangka dania terus ditakhfif hamzah dadi daniah terus ditakhfif hamzah dadi ya daniyah terus mengikuti wazan fula jadi dunya. Jadi anggar barang sing hina itu jenenge apa? Dunya. Utawa barang sing dekat iku jenenge dunya. Mergo maknane dunya saiki, dana iku maknane dekat. Akhirat nanti. Sungokno wae kok kowe suwe paham. Sehingga sesuatu yang tidak murahan kayak sujud, kayak sedekah, kayak ngaji iku ora dunya. Ini kesaksian akhirat. Sehingga ketika Ibnu Khaldun itu Allah itu ngeritik dunia ya yang perlu dikritik. Bahkan kadang akhirat pun dikritik pangeran, swarga pun kadang dikritik pangeran. Nak waya perlu dikritik karena ada konteksnya. Ada apa? Konteksnya. Misalnya begini. Saya punya kitab namanya Khilyatul Auliya atau Baqatul Asfiya. Saya sampai sekarang belajar kitab itu terus. Ini sekitar 14 jilid. Ini kitab indukan Ihya. Saya berkali-kali ngomong di mana-mana. Imam Ghazali dalam hal mana Kibul Akhyar, sejarah orang-orang pilihan itu nginduk kitab nama Khilyatul Auliya itu 14 jilid. Dalam ilmu tasawuf beliau nginduk kitab jenis Qutil Qulub, ini karangannya Abu Thalib Al-Makki. Dalam fikih tentu beliau nginduk gurunya Imam Haromen. Dan memang kitab itu harus nginduk, kalau tidak namanya mukhtarik, bikin-bikin. Memang syaratnya ulama harus muttabi, dia hanya pengikut, tidak boleh kreasi. Kalau kreasi namanya bid'ah, bid'ah. Kalau terang, di situ ada cerita ada seorang sufi bodoh ngeritik dunia tak ngamal. Dunia itu seronok bener, dunia itu nggon batang, dunia itu jifah batang. Sing berebut batang ya siap-siap rebutan mbek asu, pokoke ngomong wis ndin-ndin.
Sayyidina Umar itu agak tersinggung dengan makalahnya orang sufi yang bodoh ini. Ya, rata-rata orang sufi memang bodoh, kecuali gelem ngaji fikih. Setelah ngomong ngalor ngidul dunia gue swelek terus dia ini biasa lah orang sufi itu semilah dewian terus orang lakoni popos ngerti-ngerti lesu kok mangan wae lesu orang sufi kan gitu. Singkat cerita terus Umar agak marah tapi beliau masih bisa mengendalikan diri terus kata beliau Sal Sayyidah, Sal Hada Sayyid. Kamu tanya Hada Sayyid, maksudnya Sayyid dalam bahasa dulu itu ya orang terhormat. Dalam bahasa zaman era itu maknanya Sayyid itu masih apa? Sadat maksudnya bukan Habib, bukan. Kalau dalam bahasa Arab dulu itu memang kalau Habib itu Durian Nabi, kalau Sayyid, Sadat itu Sufia itu belum pasti maknanya apa? Habib ya, tokoh-tokoh yang diikuti dalam apa? Makalahnya, dalam apa? Makalahnya. Terus kata Ubay bin Ka'ab, dan ini menurut saya benar sekali dan kamu harus mengikuti Ubay bin Ka'ab. Dia adalah termasuk 6 sahabat yang dipuji Nabi min ahlil Quran apa? Yang dipuji Nabi min ahlil apa? Quran. Kata Ubay bin Ka'ab, lalu Anda masuk surga karena apa? Lalu Anda masuk neraka karena apa? Lalu Anda dapat ridho Allah karena apa? Kamu itu bisa masuk surga lihadidar karena kenangan di rumah ini, maksudnya karena dunia ini, karena sujud kamu, karena kebaikan kamu. Itu di mana? Allah mereferensi amal kamu ya di dunia ini. Kamu masuk surga karena sujud kamu di dunia ini, nanti masuk neraka karena keangkuhan kamu di dunia ini. Fahadi dunya mi'yar, dunia ini adalah takaran. Semua referensi Tuhan tentang akhirat itu merujuk kelakuan kita apa? Di dunia. Sehingga kalau kamu masuk surga selamanya lama, itu ya karena kebaikan kamu di dunia. Maka jangan kritik dunia ini, karena dunia itu mahalu sujudika, mahalu ruku'ika, mahalu khutbah. Dia marah-marah. Sehingga semenjak itu kata Ibnu Khaldun, orang tahu dunia yang dikritik adalah dari madadul kalimah dani'ah, sesuatu yang murahan, apa? Yang murahan. Sehingga kalau misalnya orientasinya itu kebesaran li'ilai kalimatillah, maka itu tidak termasuk dunia. Dan yang suasananya akhirat tapi motifnya adalah kasal, kemalasan, itu yang benar-benar dunia. Makanya Imam Syafi'i sering kritik tasawuf itu sampai usisati tasawuf alal kasal. Ilmu tasawuf itu basisnya itu karena pemalas. Karena tadi misalnya begini, ini contoh paling gampang. Zaid itu di daerah pinggiran di mana Islam itu minoritas. Terus dia ingin kaya raya supaya bisa bikin masjid atau bikin komunitas Islam, atau dia ingin jabat jadi lurah supaya nggak ada pelarangan orang sholat karena dia yang punya otoritas bikin aturan, atau kalau mungkin skup lebih besar dia ingin jadi bupati supaya daerah situ familiar dengan Islam karena pejabatnya muslim. Itu tidak dunia karena semua orientasinya untuk mengawal sujud, mengawal kebenaran. Tapi kalau kamu di daerah pinggiran kemudian milih dhewean kabeh kersane pangeran sithik-sithik kersane pangeran terus kamu meninggalkan aktivitas dakwah, itu yang dunia karena motivasi kamu adalah al-kasal males dari mewarnai buminya Allah ini dengan sujud. Ini yang banyak orang sufi salah paham. Makanya orang sufi harus ngaji fikih. Bendekne roh dielingno wong alim wong fikih nak kitmanul ilmi ku haram. Kitmanul ilmi haram. Menyimpan ilmu itu haram. Tidak memberi kontribusi dalam proses orang sujud adalah haram. Tidak memberi pencerahan pada umatnya Nabi adalah haram. Menikmati keasikan yang pangeran dewi adalah haram. Dia harus diingatkan gitu terus. Kalau enggak, itu bahaya bagi agama ini. Makanya dulu itu enggak ada orang sufi yang enggak ngaji ulama fikih. Sekarang kebalikan, malah wong sufi darani fikih mau kulit dekne wis tok hakikat sembrono. Oh tak tobat nonton anak ketemu aku. Itu bahaya, paham seperti itu tuh bahaya. Karena sekarang itu sufi itu jadi identitas kesalehan. Jadi yang rumah kome sufi koyo sak dhuwure ahli napa? Fikih. Itu bahaya. Karena tadi sufi itu akan ngeritik dunia sepedas-pedasnya. Kemudian ujung-ujungnya meninggalkan dunia, kemudian happy-happy asik pangeran dewean dan membiarkan umatnya Nabi ini berserakan kemana-mana, tidak terlibat sama sekali, tidak memberi kontribusi sama sekali. Cara bahasa gampangannya orang gelem amar ma'ruf, gak gelem nahi mungkar. Tapi bahasa amar ma'ruf nahi mungkar kan saya gitu gerakan ekstrim. Makanya orang tak bahasa amar tidak peduli, tidak mulang. Kalau saya bahasa saya kira repot terus. Paham ini penting kalau terang. Jadi kalau baleni malih ya.
Sing dimaksud dunya ketika dikritik pangeran iku dunya sing sangka kata daniah, sesuatu sing murahan, sing enteng, sing nafsu. Iku jenenge napa? Dunya napa? Dunya. Tapi ketika sesuatu itu baik dan mengarah kepada Allah, iki jenenge dunya iki masruatul akhirah. Maka dunya itu di dua status napa? Siji masruatul akhirah. Dan ini status yang harus kita pakai. Makanya kata Imam Ghazali itu, gue nak randi duit, sak penat-penate urip terus merasa nggak punya kenikmatan, datang saja ke kuburan dan yakinlah semua yang sedang mati keinginannya hanya satu, ingin kembali di dunia dan memperbaiki amal-amalnya. Berarti dunia adalah segala-galanya bagi orang yang sudah mati. Ya, orang yang sudah mati itu cita-citanya satu, la'ali arji, semoga kita kembali ke dunia. Untuk apa? Untuk membenahi semua kesalahan yang pernah dilakukan zaman ini dunia. Terus kamu ingat fa'ana fid dunya, ya Allah alhamdulillah sekarang masih saya di dunia. Artinya saya punya satu kesempatan yang diinginkan semua orang yang sudah mati di seluruh dunia. Tapi malah wali anu urip malah kepengen mati. Saking kakean kasus ini, apa? Kakean apa? Kakean kasus. Makanya di sini sirinya para rasul, para nabi itu sering donga Allahumma tawil umrona, sehingga banyak orang soleh mendoa supaya panjang apa? Umur. Itu karena pas itu yang hadir adalah dunia dengan makna masruatul akhirah. Tapi ada juga wali dan nabi kadang-kadang donga, ya Allah, jika sebaiknya saya mati, mati saja. Itu ketika tergambar dunia yang sudah murahan, yang sudah arogan, yang sudah tidak jelas. Maka dunia ini punya dua status sekaligus. Jika prospek bagi Anda untuk masruatul akhirah, maka nikmati senikmat-nikmatnya. Tapi jika bagi Anda ini sudah menjadi ladang maksiat apa-apa, maka jadikan dunia ini tempat tobat. Karena akhirat itu nggak ada apa-apanya dibanding dunia. Jadi akhirat itu hanya mereferensi dunia, mereferensi dunia. Ini penting kula aturno. Kadang-kadang sufi kemudian goblok, ora iso ngaji. Dia nganggep dunia sampai akhirat itu penting akhirat, tapi cara maknaninya salah. Lho kowe nganti ning akhirat mlebu swarga itu karena apa coba? Amal zaman di mana? Dunia. Berarti penting mana dunia sama akhirat? Penting dunia karena akhirat mau efek, apa? Efek dunia ini yang pokok. Apa dunia ini yang pokok. Kalau Allah kan cara ngendikan tidak seperti itu. Allah cara ngendikan gini loh. Akhirat, maksudnya walal akhiratu khairul laka minal ula gini. Sesuatu yang berorientasi akhirat dan kemudian menjadikan kamu nyaman di akhirat itu khairul laka minal ula, itu lebih baik ketimbang dunia. Ora kok kowe nak ning dunia nak sepemelek ning akhirat ape orang ngarang ngono, nak ning dunia melek ning akhirat luwih parah. Kayak melarat cek ngene iki kan, tapi kan cek iso ngopi, cek iso mangan tengkleng. Coba ning akhirat gak iso blas, dunyel-nyel malaikat ngawur. Gayamu bareng melarat terus ning dunia loro lah, ning akhirat penak. Aku yakin ora luwih loro, tak jamin. Ngeraine kan ketara nak keliru omongan aku ning dunia loro lah sementing ning akhirat penak itu ndak bisa. Kowe nyifati dunia nggon loro iku serapati ridho mbek pangeran. Berarti ketika iso ngopi ra syukur, ketika iso mangan ra syukur, anane nyifati dunia loro. Berarti rapati ridho mbek pangeran. Malah dibles-blesno sebenarnya. Kemudian nak pengurus akhiratnya aku tak tekek. Cuma aku loh pengurus ora sebenarnya. Tapi gak ada rencana daftar jadi panitia apa? Akhirat. Tapi kira rata syafaat dia biarno karena ini penting kalau terang. Makanya Imam Syafi'i masyhur makalah beliau tentang fikih dan tasawuf itu. Ini saya kutip dan saya memang saya hafalkan terus makna teman. Faqihan wa sufiyan fakun laisa wahida fa inni wa haqqu wahi iyyaka ansahu. Terus kata beliau mensifati orang fikih fa hadza qasin lam yadhq qalbuhu tuqa wa hadza jahulun kaifadul jahli yasluhu. Itu masyhur. Di dunia ini identitas di dunia kita, dunia ulama itu hanya dua. Kalau enggak sufi ya faqih. Kamu jangan jadi salah satu. Faqih adalah orang sing qasin, itu qalbuhu qasin, hatinya itu keras, hatinya atos. Lam jadu qalbuhu tuqas, gak ditakwa blas. Wong faqih ora ditakwa blas, gak diempati blas. Tapi orang sufi itu ada jauh ini malah geblek blas, malah parah meneh. Sing sitok atos hatine sitok geblek dari Imam Syafi'i. Kena protesnya berarti Imam Syafi'i coba protes aku. Kenapa begitu? Misalnya gini orang fikih. Kalau bapak nyontohkan tuh gini. Orang fikih itu punya aturan. Misalnya kalau rukuk tidak begini nggak sah. Sujud kalau nggak begini
nggak sah. Sholat kalau tidak begini nggak sah. Oke, aturan itu baik. Tapi punya keangkuhan berpikir. Misalnya ada orang desa terbelakang, misalnya di pedalaman Gunung Kidul, Kulon Progo. Ada orang yang ditobatkan orang-orang sufi. Orang sufi itu ya sing rodok goblok-goblok itu, misalnya nobatkan. Enak wae wong fakir melok nobatno tapi tahu-tahu bilang ini sholatnya nggak sah, rukuknya nggak sah, Fatihahnya nggak sah. Jare sing sufi, wah semane nobatno ora iso salat apa ora disahno. Si sufi ya goblok pisan, ketika ngawal si ajudannya tadi salat, enggak dikawal. Sehingga banyak aliran di Jawa salat ala kali Joko ya ono Fatihah mau meneng tok. Sitok sujud tok. Jadi ini sitok atas atine, ora gelem bina tapi muni rasa. Sitok goblok, ora tahu nerusno pembinaan. Akhirnya ya mandek ning satu kesalahan dan diwaris ya bergenerasi-generasi. Makanya kata Imam Syafi'i itu sitok goblok, sitok atas hati ini. Jadi kamu jangan jadi salah satu itu. Makanya kamu aman karena kamu tidak sufi ya tidak fakih. Makanya nggak masuk, nggak masuk yang dikritik Imam Syafi'i. Kamu sufi ya tidak, fakih ya tidak. Makanya kalau Imam Syafi'i kritik itu, tapi alhamdulillah saya ada dua-duanya. Ya tidak sufi, tidak fakih. Karena orang sufi itu kalau ditelusuri itu memang kesalahannya terlalu banyak. Kecuali dia mau ngaji fikih. Kenapa? Kecuali dia mau ngaji fikih. Kayak tadi misalnya, sampai Imam Syafi'i zaman itu duka yang menghentikan usisat tasawuf alal kasal. Ilmu tasawuf itu dibina, itu berdasar kemalasan. Saya punya teman sufi banyak. Saya ini kiai loh, punya teman sufi banyak. Tekon dengan kulo, Gus, dunia serusak. Sementing saat ini ngatah-ngatah istighfar. Memangnya kita bisa diistighfari pangeran, di sepuro pangeran ketika kamu orang alim tidak mulang? Memangnya kau iso di sepuro pangeran ketika kau sugih zakat? Memangnya kau iso di sepuro pangeran wis kere ra nyapu masjid teko Jumatan, bareng rokok itu usep-usep ning pojok masjid bar mulai. Enak weh. Ono keran coplok istibarno. Memangnya kamu bisa jadi orang miskin seperti itu kemudian dimaafkan Allah? Tidak bisa. Kamu harus terlibat dalam proses sholat. Wis kere ya urun gawe keran, misalnya orang ngono urun masjid ya nyapu-nyapu, sing sugih urun dhuwit, sing alim urun mulang. Kok enak? Dunia bangga rusak terus kabeh dhewean. Menang sebenarnya dhewean neraka ora tak baturi ya ngono. Ndak bisa, sufi seperti itu ndak bisa, tuh kriminal. Malah Imam Syafi'i dalam satu makalah besok tasawuf, awan wis rondok ngene. Saking ekstrimnya beliau. Nah, kenapa Imam Ghazali muji orang sufi? Kitab-kitab Risalah Qusairiyah muji orang sufi itu sufi-sufi yang koyo kowe. Sufi-sufi yang belajar fikih, napa? Sufi-sufi yang masih mau belajar fikih. Kok enak. Jadi sufi itu maknanya sidik-sidik. Zaman lu rusak itu tidak seperti itu. Nak rusak ya amanat pengiran kan melok dandani. Nah, ketika rakyat didandani sebetulnya nggak masalah, kan ada alternatif. Misalnya gini, ada mobil rusak nggak bisa dipakai. Memangnya mobil hanya itu. Kan ada mobil yang lain itu jenis fakih. Ini enggak, kamu punya pemimpin hanya 2 atau 3 lah, biar nggak nyindir. 3 atau 4 lah. Ketika 4 ini orang ini gagal, seakan-akan Indonesia gagal. Memangnya Indonesia hanya punya orang 4 itu. Goblok sekali kita berpikir gitu. Segoblok-gobloknya apa? Memangnya Indonesia itu milik siapa? Kenapa kamu menggantungkan sama 1-2 orang, 3-4 orang? Gampang ada cara alternatif. Terus tapi kan harus lewat pemilu, kecil ngenteni pemilu 5 tahun cepat. Mustafa Rokin jokno jadi calon presiden. Nah, kemudian jadi negara tahlil. Karena dekne piye, apa ngomong ekonomi ya ora iso. Ngomong wisata ya haram, ngomong budaya haram. Ngomong badan usaha milik negara ya ora roh den. Lamun langsung dibagi-bagi. Tapi kelirunya kita selalu begitu. Ketika kecewa sama pemimpin, seakan-akan dunia ini tergantung pemimpin itu. Mana ada dunia ini dipasrahkan sama makhluk oleh Allah. Dunia ini milik Allah, nggak pernah dipasrahkan makhluk. Bahkan kiai mati pun nggak ngefek pada agama. Dulu sahabat meninggal agama jalan, wali songo orang-orang pilihan meninggal agama jalan. Karena Allah tidak ridho dunia ini, agama ini, dunia maupun agama dipasrahkan sama seseorang. Allah yang mengurus dunia ini. Apa nak konglomerat mati terus uang melarat kabeh? Enggak kan? Apa nak wong soleh mati terus wong bejat kabeh? Allah yang mengurus agama ini, mengurus dunia ini. Saking goblokem, nak ono mah kecewa mek makhluk itu. Terus ya Allah, terus seakan-akan dunia ini runtuh. Ono pegatan sakake saya kira ono sing lanang. Banyak orang pegatan terus bojo luwe apik. Bojone mati sing wedok malah makmur akeh to ora. Makanya pangeran anggap manusa iku entek-entekan. Allah nate ngendikan gini Mas dalam pegatan. Unik ngendikan pangeran.
Ya rodok manekno wong pegatan. Wa iya tafarraqa yughnillahu kullam min saati. Kamu tidak usah takut dalam suami istri itu bercerai. Wa iya tafarraqa, jika dua suami istri bercerai, yughnillahu kullam min saati, bahkan satu-satunya per satu dari kedua mempelai ini bisa dikasih lebih kaya. Orang yang tidak menerima rasanya Allah lebih makmur. Dan kenangan wajib dilakoni terus disi aku dengan sing disi identitas isin ninggal selemu wong biasa wae Senin Kamis sing terkenal engko sing lanang karena bosen dijudisi yang ngono saiki di bojo koncane bagus sing disi banyak enggak orang pegatan kemudian kenangannya itu baik sama yang sekarang Senin Kamis dengan yang lalu berutut tok banyak kenapa ora wasa Senin Kamis nampa ruksoe pengenan iki ora nampa jeneng gak nglakoni. Dulu kita punya pemimpin yang cakap yang otoriter zaman itu pun didemo mongko ana iku ali ngatasi mamal isine yang desa pemis Jibali Arafah iku koyo kita ini kan mulai dulu anggar di pemimpin dengan yo pantes didemo mati di gangenan. Misalnya ana wong maca Quran kok yakin ra disepuluh dhisik diangkat di saiki. Kiai juga gitu yang urip kok putusane mati kiai banyak dikritik ora koyo kiai dhisik. Itu Pak 66 Pak Karno dikritik. Nabi ngono mangsamu presiden to. Nabi ku kan mukjizat iku ngaji. Wali lewat jalur nopo? Mukjizate Nabi ku ngaji. Jadi mangane ya tetep ora wali. Mukjizat ora keren. Mukjizat iku kudu nganggo tongkat. Dadi seru wali niku Nabi Harry Potter. Jenenge kok dadi wali wis bejane. Nabi ku mukjizat kok mulang. Mulang iku gampang mengatur logika supaya mampu Ramadan tak terus itu mulang. Mereka agak seneng tak sidang dong kok. Caraku nabi dhisik betul karena dadi wali seru nang pengadilan main gimana seru. Kalau ngene hati sebuah Imam Ahmad. Nabi sempat tertarik, pengen ditunggu untuk dari siratul mustaqim Jumatun sangar lah. Dadi nabi kalau di dalam lagu maring siratul yang ana sing nglawan plus terus orang yakin sekali pasti iku bener. Kan ya seru lah misale sing macam-macam terus likuifaksi itu tenggelamkan dalam bener seru. Kamu punya otoritas pemikiran yang ada pengiran dulu tuh. Kanggo bener nonggo gampang tongkat. Sekarang ngetokno wit kan gampang tongkat. Kamu tongkat Nabi Musa iku tasdike iku gawe akurasi terus dikai minyak ya ora ya dipotno wit tokno ono kamu isa latikul liroi. Oh sing hebat tuh sing nyekel dol ora Iza lagi kuliah. Saya contoh kata Musa sakit nopo barang sih orang pengaruh. Yang saya gini gue Turki gue tontonan di awal makola. Karena batu cek aktif Turki nantang Israel dulu nanti. Terbawa anu dewi abdi lima berfungsi. Yang ditongkatnya Nabi Musa kok dikerta Israel rawani. Karena contoh kata itu tenan aku. Anu dulu ya. Sakti saya nyekel rapati apa? Coba ya rapati apa? Roy mau kira. Acara di sana Nabi Musa luar biasa. Nomor akhirnya Nabi Muhammad itu sempat pengen jawab pengiran unik. Alam yakfur bima utiya Musa yang tidak mengetahui apa zaman Musa gotongkan untuk iman dunia atau apa saja yang bima utiya Musa min qabl qalu sikhroni wa terang definisi dunia ya duluan. Apa zaman Nabi Musa lama iman? Ya terus komentar dari tukang sia terus podo ae ditakfir. Bisa ora kudu antara berdua itu dania berdua. Terus di zaman Pak Karno tukang ngeluh yang ngeluh, zaman Pak Harto tukang ngeluh yang ngeluh, zaman Mega sing tukang ngeluh sampai saiki tukang ngeluh ya jadi kegiatan barang sing hina iki jenenge apa? Kiai yang ngono. Kadang-kadang kiai saiki misalnya Surabaya zaman Mbak Arwani, Mbak Zubair. Memangnya zaman Mbak Arwani wong Kudus ngaji kanan ning dunya wis satu ya Pak Arwani wis mana ngono. Jare kula kadang ya wong komentar. Gus zaman Bandur Salim. Lah aku wis dididik bapak zaman Bandur Salim yang murah. Bapak zaman Bandur kamu sampai zaman Basunan Bonang misal ngaji iku ora ayo jajal misalnya wong Yogyakarta saiki ora koyo zaman Bali kan sumbul munawir memang zaman iku wong ngaji kabeh Allah itu ngritik dunia ya juga dikritik iki nak ngaji sing ngaji wong ngono-ngono iku pancet wong dan kadang akhirat pun dikritik itu pengalaman swarga pun kan ketika Nabi Muhammad mendimuji Nabi Musa jadi pengiran awalam yang ada bima utiya Musa misalnya begini apa zaman Musa terus do iman mat sampai masuk gotong ngalor itu aulia atau bakotul asfiya biasa sampai sekarang belajar kita mujizat ulang wis niku kitab indukan Ikhya lho kula lho mau kawan pengiran mujizat ulang kula boten purun Imam Ghazali dalam hal manaqib malah lucu Nabi Allah gitu nginduk kitab nama Khilyatul Nabi Musa itu kate biasa kan sing kodang enggak sawah beliau nginduk kitab jenenge Kutil saiki jeneng Turki nek kata tenan cek top Israel tuntas beliau nginduk suwabet terus likuifasi tutup suwabet memang di negara bebas wong Israel harus nginduk kalau ndak macam saya manggon kuno memang syaratnya lama harus mutabi dia hanya aneh-aneh tidak boleh apa kreasi kalau kreasi namanya bid'ah dikatakan mujizat yo ngaji kan ngaji itu bisa membentuk yakin
Di situ ada cerita ada seorang sufi bodoh. Nah, caranya yang gimana? Tawari gitu. Bener dunia pun wali sang jalur ilmunya ku jiwa lo marang kowe iso sing berebut batang siap-siap alim bisa dadi wali ngomong alim marat bisa dadi wali syaratnya ridho ra kasih nomor itu agak tersinggung dengan syarat marat dadi wali yang sufi yang ora terbesit kepengen suka atau menilai umpama aku di duwe ras wali umpama tok wis ora dadi wali ngomong final dunia wala senon biasa lan sufi umpama itu pintu serang lakoni bos ngerti lesu jalur omongan alim syaratnya Al-Qur'an apal ribuan hadis. Singkat cerita, nak zuhud Umar tapi rawi mana jangan dengan diri terus ada nak fakir oleh dianggap nanti dan sal ada saya orang jadi wali. Ada saya dalam bahasa dulu itu ya orang terhormat. Kalau terang bahasa zaman saya sering meritik orang sufi karena sufi sekarang itu beda dengan sufi maksudnya bukan Habib Jawa Timur itu keluarnya dalam kiai itu kalau orang itu dari Nabi kalau saya terus gak gelem satu itu sufi ada pengimanan yang mengi tapi suci ini yang diikuti dalam masalah didik anak bujo makalahnya dalam apa semua la ilaha illallah terus mau la ilaha illallah terus itu gimana terus kata kalau kita iman sama Allah iman dengan aturan benar sekali dan kamu harus senang cawe itu dia ada termasuk enam sahabat yang dipuji Nabi Al-Quran mang dipuji Nabi kalau tidak mempelajari sing disenangi pacaran kata ben gak lalu anda masuk surga senang ketentuannya Allah yang lalu anda masuk neraka kita zina kalau kita anda dapat ridho Allah yang suka apa kalau kita bisa masuk surga lalu syaratnya sujud apa harus dalam rangkaian di rumah ini dari dunia besar maupun karena sujud kamu karena tidak ada najis dan harus Allah mereferensi amal kamu ya di dunia ini kamu masuk surga karena sujud kamu di dunia ini nanti masuk neraka karena keangkuhan kamu di dunia dan wali yang saya di dunia miliar dunia ini adalah takaran semua referensi Tuhan tentang Allah saking keras kelakuan kita wong darani wali dan sehingga kalau kamu masuk surga selamanya lama itu ya karena kebaikan zaman akhir darani wali jadi maka jangan kritik dunia itu karena dunia itu mahal sujudika mahal rukuika mahal dia marah-marah coba jajal lah wis ayo nak ra percaya mungkin maklum nak sing wali nak semenjak itu Holden orang tahu umumnya yang kritik adalah dari masyarakat dunia suatu yang murahan apa terus sangat maklum merek rokok erugen misalnya rokok apa ya terus ditukar sehingga kalau misalnya orientasinya itu kebesaran tapi ketika orang menilai kalimatillah maka itu tidak termasuk caranya sesuci piye caranya zakat dan yang suasananya akhirat tapi motifnya adalah asal kemalasan itu yang benar-benar wong alim kalah mbek makanya Musafi sering meritik tasawuf itu sampai sisa kita tasawuf alal jejer mbek wong terkenal alim harus salam salaman karena pemalas akhirnya melarat salam karena tadi salaman kok ono maknane di Jawa Timur serau satu terang nama itu di daerah pinggiran wah kere di daerah pinggiran Islam minoritas aku kasutnya perkara dia ingin kaya raya supaya bisa bikin masjid atau bisa komunitas sesuai atau dia ingin jadi kocok kulon di lurah supaya tapi sebenarnya kita harus jadi dengan orang sholat karena dia yang punya otoritas bikin aturan-aturannya Allah kalau bisa dia ingin jadi bupati supaya dirasakan kamu ingin masjid dengan Islam karena penjabatnya muslim kalau istri kamu tidak dunia karena semua orientasinya untuk mengawal dan itu juga perintah sujud mengawal kebenaran. Tapi kalau kamu di daerah ada zaman Nabi seperti itu Nabi itikaf ingin masjid terus mikir wiridan dia mulang biasa terus kamu meninggalkan sekadarnya itu Nabi yang ngajar karena motivasi kamu adalah al-tasawuf yang tanya tentang dari mewarnainya jadi ya selalu naka anil anfal ketika mereka iskal lalu bagaimana cara bagi gimana ya Rasul makanya orang sufi bagi walamu annama ghanuintum min syai'in fa lillahi khumsuhu wa wa'ala seperlima padahal tanya lagi wa selalu naka anil mahil ilmi istri saya cara kakak tidak normal tidak memberi kontribusi dalam proses orang sujud adalah tidak memberi pencerahan pada umatnya Nabi adalah tak kasihkan siapa ya selalu kasihkan oleh pengiran dewi adalah haram dia harus diingatkan oleh pengiran sungi-sungi terus itu bahaya bagi agama ini baru kemakanannya dulu itu enggak ada orang sufi yang enggak ngaji ulama fikih coba jika seseorang terkenal wali itu paling sering perlu ini hakikat ini bukan kritik kan tak tobat memang harus dikritik itu bahaya kritik aku enak kualat kira wali kok kritik wali karena sekarang sufi itu jadi identitas karena kita ini sama sufi kita kasihan umat ini mencintai kiai kemudian tidak dapat bahaya kiai itu karena tadi sufi itu akan kritik dunia makanya Rasulullah kemudian ujung-ujungnya meninggalkan mencari kemudian Muhammad biasa hampir semua kita membiarkan umat Nabi ini mencatat kemana-mana tidak berlibat sama sekali tidak memberi kontribusi ada sekelompok yang mulang bahasa gampangan orang gelem amalan iki halal iki haram
Tapi bahasa amar ma'ruf nahi munkar kan saya pokoknya mulang aturan-aturan itu. Makanya ora tak bahasa tidak peduli. Kemudian Nabi bilang gini, kilakum ala baik dua kelompok ini sama-sama baik. Tapi apa yang terjadi? Amma ula fa